Ikhwani ibadallah, ada kitab bagus kalau kita ingin tahu keterangan-keterangan syam'iyat atau keterangan tentang kejadian setelah kematian, yakni kitab Daqaiqul Akbar karangan Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi, kitab yang sangat masyhur di dunia pesantren. Diterangkan dalam kitab itu tentang gambaran neraka. Dalam sebuah hadis diterangkan sesungguhnya malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Hai Jibril, terangkanlah kepadaku tentang neraka." Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyalakannya selama 1000 tahun sehingga menjadi merah, kemudian menyalakannya kembali selama 1000 tahun hingga menjadi putih, kemudian menyalakannya lagi selama 1000 tahun hingga menjadi hitam seperti kegelapan malam yang gelap gulita, kobaran api yang tak pernah reda dan baranya tak pernah padam." Imam Al-Mujtahid berkata, sesungguhnya neraka Jahannam itu memiliki ular-ular seperti leher unta dan kalajengking sebesar bihol. Penghuni neraka lari ke lubang api dari binatang-binatang tersebut, tetapi binatang-binatang tersebut terus memburu dan menggigit bibir-bibir mereka, lalu menyayat hingga kulit tubuh mereka terkelupas. Mereka tidak dapat lepas dari kalajengking dan ular-ular itu kecuali lari ke lubang api neraka. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya di neraka itu terdapat ular-ular sebesar leher unta yang jika menggigit seseorang, maka orang tersebut terus-menerus akan merasakan sakit selama 40 tahun. Diriwayatkan dari Zahid bin Wahib dari Ibnu Mas'ud, katanya beliau sesungguhnya apimu ini hanyalah satu dari 7 bagian api neraka. Andai kata saja apimu ini tidak pernah dimasukkan 2 kali ke air laut, maka semua tidak akan bisa memanfaatkannya sedikit pun. Diterangkan juga dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus malaikat Jibril kepada malaikat Malik, penjaga neraka, agar mengambil api dan diberikan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk memasak makanan. Malaikat Malik bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, berapa banyak api yang kau inginkan?" Malaikat Jibril berkata, "Sebesar biji kurma." Malaikat Malik berkata, "Hai Jibril, apabila aku memberimu api sebesar biji kurma, maka 7 langit dan 7 lapis bumi akan meleleh karena panas api sebesar biji kurma saja." Nah, malaikat Malik berkata, "Apabila aku memberimu api sebesar biji kurma, maka tidak ada air yang akan turun dari langit setetes pun, dan tidak akan ada tumbuhan yang tumbuh di bumi." Malaikat Jibril lalu bersandung, "Hai Tuhanku, berapa banyak aku harus mengambil api?" "Ambillah sebesar biji zarroh atau biji sawi." Malaikat Jibril lalu mengambil api dari neraka sebesar biji sawi dan menenggelamkan ke sungai sebanyak 70 kali. Kemudian memberikannya kepada Nabi Adam alaihissalam dan meletakkannya di atas gunung yang keras dan menjulang. Tiba-tiba gunung itu meleleh dan hancur. Malaikat Jibril kemudian mengembalikan api itu ke tempatnya dan asapnya tetap di batu-batu dan besi hingga di zaman kita sekarang ini. Jadi api yang ada di zaman kita sekarang ini hanyalah dari asap neraka sebesar biji sawi tersebut. Hai orang-orang yang beriman, ambillah pelajaran dari api ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya siksa yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah berupa sepasang sandal yang dipasangkan kepada seseorang, kemudian otak orang ini langsung mendidih seperti air yang ada di periuk yang mendidih hingga tetangganya mendengar mendidihnya otak tersebut. Gigi gerahamnya menjadi bara api, begitu pula bibirnya, dan kobaran api keluar dan menyembur lewat perut dan kedua kakinya. Dia menganggap bahwa siksaan ini siksaan yang paling berat untuk dirinya, padahal siksaan ini adalah siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka. Asyim berkata, sesungguhnya penghuni neraka memanggil-manggil malaikat Malik, tetapi dia tidak menjawabnya hingga 40 tahun. Kemudian dia menjawab dengan kata-kata, "Sesungguhnya kamu semua tetap selama-lamanya di sini." Mereka lalu berteriak-teriak memanggil Tuhan, "Hai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka."
Apabila kami berbuat durhaka, maka kami termasuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala bersabda, atau Allah tidak langsung menjawab, selamat tenggang waktu 2 kali umur dunia. Nah, setelah itu baru Allah menjawab dengan firman-Nya, qalakhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan kamu berbicara denganku. Quran surat Al-Mu'minun. Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah, orang-orang tersebut tidak lagi berbicara sekata pun. Sesudah itu di dalam neraka tidak ada suara kecuali suara rintian-rintian dan teriakan-teriakan. Suara mereka seperti suara keledai, awalnya merintih dan akhirnya menjerit. Malaikat Jibril berkata, demi Zat yang mengutusmu dengan hak sebagai nabi, andai kata neraka itu dibuka selebar lubang jarum di sebelah timur, maka segala sesuatu yang ada di sebelah barat akan hancur karena panasnya. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, andai kata sehelai baju dari baju-baju penghuni neraka itu digantung antara langit dan bumi, maka seluruh penduduk bumi mati karena kepanasan. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, apabila sevirok rantai yang telah disebutkan oleh Allah diletakkan di atas gunung, maka gunung itu hancur leleh hingga mencapai bumi lapis 7. Demi Zat yang mengutusmu dengan hak sebagai nabi, andai kata penghuni neraka itu disiksa di sebelah barat, maka seluruh makhluk yang ada di timur akan terbakar karena dahsyatnya siksaan. Neraka itu panasnya sangat luar biasa, dasarnya sangat dalam, bahan bakarnya berupa manusia dan batu-batu. Minuman penghuninya adalah air timah panas dan darah bercampur nanah. Pakaiannya berupa timah panas. Neraka itu memiliki 7 pintu, tiap-tiap ada bagian untuk laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau pernah bertanya kepada malaikat Jibril, apakah pintu-pintu neraka itu seperti pintu-pintu kami ini? Malaikat Jibril berkata, tidak, pintu-pintu neraka itu terbuka, sebagian pintu berada di bawah pintu lain, dan jarak satu pintu ke pintu lainnya itu sepanjang perjalanan 700 tahun. Tiap-tiap pintu berbeda-beda panasnya dengan selisih 70 kali lipat. Nabi SAW bertanya, siapakah penghuni pintu itu? Malaikat Jibril baru menjawab, pintu yang paling bawah adalah untuk orang-orang munafik, orang-orang kafir dan kalangan ashabul ma'idah dan keluarga Fir'aun. Ini disebut pintu neraka Hawiyah. Pintu kedua diisi oleh orang-orang musyrik. Ini disebut pintu neraka Al-Jahim. Pintu ketiga diisi oleh orang-orang yang menyembah patung. Ini disebut pintu neraka Syaqor. Pintu keempat diisi oleh iblis dan makhluk-makhluk yang mengikutinya, serta orang-orang yang menyembah api atau orang majusi. Ini disebut neraka Ladha. Pintu kelima diisi oleh orang-orang yang beragama Yahudi. Ini disebut pintu neraka Hutamah. Pintu keenam diisi oleh orang yang beragama Kristen. Ini disebut pintu neraka Syair. Malaikat Jibril lalu berhenti. Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, hai Jibril, mengapa engkau tidak memberitahuku kepadaku tentang pintu neraka ketujuh? Malaikat Jibril lalu berkata, hai Muhammad, apakah engkau menanyakan hal itu kepadaku? Nabi Muhammad SAW bersabda, iya. Lalu malaikat Jibril berkata, hai Nabi Muhammad, pintu ketujuh itu diisi oleh umatmu yang melakukan dosa-dosa besar dan mati sebelum bertobat. Naudzubillah. Nabi Muhammad SAW lalu sujud sepertinya syok. Ketika bangkit, beliau bersabda, hai Jibril, sungguh terasa berat yang menimpaku ini dan terasa sangat kekhawatiranku. Adakah umatku yang masuk neraka? Malaikat Jibril menjawab, iya, umatmu yang melakukan dosa-dosa besar akan masuk neraka. Beliau kemudian menangis dan Jibril pun menangis. Nabi Muhammad SAW bersabda, hai Jibril, mengapa engkau menangis? Engkau kan Ar-Ruhul Amin. Malaikat Jibril menjawab, aku takut diuji dengan apa yang telah diujikan kepada Harut dan Marut. Itulah yang membuat aku menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai Jibril, hai Muhammad, sesungguhnya aku akan menjauhkan kamu dari neraka, tetapi kamu berdua janganlah merasa aman dari siksanya. Naudzubillah.